akan kerasnya keadaan-keadaan orang yang meninggal dunia dan bahayanya dalam ketakutan akibat, kemudian penderitaannya karena gelapnya kubur dan ulat-ulatnya, kemudian karena malaikat munkar dan nakir dan pertanyaan keduanya, kemudian karena siksa kubur dan bahayanya kalau ia adalah orang yang dimurkai Allah. Luar biasa kalau mati dalam keadaan dimurkai Allah, dia akan menemui penderitaan-penderitaan yang luar biasa. Gelapnya kubur, ulatnya, ularnya, belum lagi munkar nakirnya. Dan yang lebih besar daripada demikian itu seluruhnya adalah bahaya-bahaya yang di hadapannya. Setelah kubur ini selesai, yang berikutnya lebih gawat lagi. Dari peniupan sangkakala, dibangkit pada hari kebangkitan, dihadapkan kepada yang maha perkasa Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan tentang hal yang sedikit dan yang banyak, dan didirikan timbangan untuk mengetahui kadar amal, kemudian melewati titian serta kehalusannya dan tajamnya, kemudian menunggu panggilan ketika putusan pengadilan, ada kalanya dengan kebahagiaan dan ada kalanya dengan kecelakaan. Maka inilah keadaan-keadaan dan huru-hara yang tidak boleh tidak bagi kamu daripada mengetahuinya. Kita harus tahu nih, karena bakal dijalani. Jadi kita harus ada petanya. Jangan kada ada petanya, kita harus tahu di dalam kubur. Karena yang di kubur ini kita akan ini. Jadi di sana kada tahajud lagi. Mau kada tahu mulai dalam dunia ini kita kayak apa di sana, susunan-susunannya, bilukan-bilukannya, kita akan sesat. Tidak boleh tidak bagimu daripada mengetahuinya yang demikian tadi. Kayak apa tentang itu dibangkit dari kubur, kayak apa tentang kita dihalau dari kubur menuju padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita berapa lama untuk menunggu panggilan disidang oleh Allah. Itu harus tahu. Kemudian beriman dengannya. Nah, sudah tahu, lalu beriman dengannya atas jalan yakin yang membenarkan. Sudah yakin itu benar terjadi, kemudian memanjangkan pemikiran pada yang demikian itu agar terbangkit dari hatimu hal-hal yang mendorong kepada persiapan baginya. Segala sesuatu tahapan itu memerlukan persiapan-persiapan agar bisa selamat. Sedangkan persiapan yang utama itu adalah iman dan takwa. Itu utama. Kita hendak musafir misalnya. Kita hendak musafir itu persiapan kita yang pertama dulu, kita harus sihat. Namun uyuh pada kaum musafir sakit misalnya. Kayak apa aja nyamannya mau sakit. Garing orangnya. Nah, jadi persiapan musafir pertama itu sihat, itu sudah jelas. Nah, sama untuk musafir ke sana syaratnya mesti iman. Sihat misalnya, kada berduit, kada nyaman juga. Ini tahan jalan kita haus, hendak minum, hendak apa. Nah, beriman warah aja, tapi kada ada amal ibadah lainnya, kesusahan juga di sana. Nah, jadi setiap tahapan yang dilalui itu ada persiapan-persiapan, dan itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kubur, ujar Nabi, di kubur itu akan ada fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir, himpitan kubur, dan lain sebagainya. Nabi kita menjelaskan untuk mempersiapkan itu, ya Nabi baca surah Al-Munjiyah atau surah Tabarak, surah Mulk. Nah, dengan membaca surah itu, ya Nabi, tiap malam, maka engkau akan selamat daripada huru-hara kubur ini. Nah, itu persiapannya. Perkara beriman itu sudah nyata beriman. Nah, jadi kalau kita tiap malam kita baca surah Tabarak, kita baca
tadi apa atau surah muluk ya juga ngarannya. Nah itu dah bekal kita untuk menghadapi munkar nakir tadi. Nah kemudian tahapannya apa, kita diam di kubur sekian abad diam di kubur, mungkin ada persiapan. Nabi sudah madahkan juga persiapannya ini ya Nabi. Nah, bila mati manusia putus amal kebaikannya kecuali 3. 1, ilmu yang dimanfaatkan orang dengannya, sedekah jariah. Nah, barulah masjid, wakaf tanah misalnya, wakaf tanah untuk masjid. Nah, mati kita selama masjid itu masih dipakai orang, nah, itulah bekal kita menunggu hari kiamat di alam kubur. Atau ilmu yang dimanfaatkan orang, macam kita baca kitab Imam Ghazali ini, nah beliau dapat pahalanya. Nah ini bekal beliau di masa diam di kubur menunggu hari kiamat. Selalu ada kiriman-kiriman. Atau ada anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Nah itu antara lain persiapan untuk menghadapi lamanya di alam kubur itu. Nah jadi kalau kada tahu itu kada kamu persiapkan. Jadi mengetahui itu adalah untuk diimani dengan sebenarnya. Lalu ditafakurkan, direnungkan supaya bangkit dalam hati kita untuk melakukan persiapan-persiapan itu. Di padang mahsyar, di situ manusia bertelanjang dalam keadaan lapar dan haus. Nah itu yang bakal ditemui. Orang beriman kah? Samuaan kah itu juga. Orang beriman kah? Nang kada beriman kah? Di padang mahsyar itu dia dalam keadaan telanjang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Lalu jar Nabi, man kasafid dunya lillah kasahullah. Siapa yang memberi pakaian kepada orang lain di dalam dunia ikhlas karena Allah, di sana akan diberi Allah pakaian. Wa man at'ama lillah, siapa yang dalam dunia memberi makan orang ikhlas karena Allah, di sana dia akan dapat makanan. Waman saka, barang siapa yang memberi minum kepada orang lain lillah karena Allah ikhlas, di sana akan diminumi oleh Allah. Nah itu persiapannya. Jadi di sana di padang mahsyar supaya berpakaian kayak apa? Nah dalam dunia artinya ketujuh suka memberi orang pakaian. Jadi kadang-kadang kada mesti duit yang kita beri, kadang-kadang pakaian perlu kita beri agar di sana kita dapat pakaian. Nah, memberi makan orang jadi amalannya, jadi wiridnya, memberi makan, traktir lawan orang. Ini kita kalau ikhlas karena Allah, di sana kada akan kelaparan. Memberi minum kepada orang dengan ikhlas, di sana akan kada kehausan. Nah itu persiapan yang diajarkan Nabi menghadapi sulitnya padang mahsyar itu. Dan kebanyakan manusia iman mereka dengan hari akhir tidak masuk ke dalam lubuk hati mereka. Kebanyakan manusia iman mereka dengan hari akhir tidak masuk ke dalam lubuk hati mereka dan tidak meresap dari titik benak hati mereka. Bagaimana? Azab kubur beriman, munkar nakir beriman, padang mahsyar panas huru hara beriman, percaya. Tapi karena inya kada masuk ke lubuk hatinya, lalu kada sampai membangkitkan untuk persiapannya, kada sampai membangkitkan berbuat persiapan itu. Dan yang menunjukkan kepada yang demikian itu bahwa iman manusia kepada yang demikian kadang meresap ke dalam hati yang paling dalam adalah kuatnya kerajinan mereka dan persiapan mereka bagi panasnya musim panas dan dinginnya musim dingin, dan memandang mudahnya mereka dengan panasnya neraka jahanam dan sangat dinginnya.
beserta apa yang meliputinya dari kesukaran-kesukaran dan huru-hara. Kadang-kadang kita mempersiapkan musim dingin yang akan datang beberapa bulan lagi, sudah kita siapkan. Musim dingin ini sudah parak datang, lalu kita siapkan apa-apa yang perlu untuk musim dingin. Ini musim panas bakal datang, kita siapkan segalanya untuk menghadapi musim panas. Nah, kadang-kadang itu lebih kita utamakan, lebih kita perhatikan daripada menghadapi persiapan panasnya neraka jahanam itu. Nah, itu menunjukkan bahwa imannya kada sampai ke lubuk hatinya.